Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan atau meng-share penjelasan Ditjen GTK Kemendikdasmen itu tentang Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Pengawas sekolah dihapus. Baik, teman-teman, di dalam Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 ini ya teman-teman, ini berisi yang lagi viral-viralnya itu bahwa guru, pengawas sekolah, pamong belajar dan juga penilai itu diintegrasikan menjadi satu jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru ya. Nah, maka dari itu ini penjelasan Ditjen GTK Kemendikdasmen ini tentang Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Baik, kita lanjut slide-nya ya teman-teman. Dan slide ini ya teman-teman saya ambil di Instagram, postingan Instagram Ditjen GTK ya. Jadi yang pertama di sini ada beberapa poin yang ingin disampaikan oleh Ditjen GTK bahwa terbitnya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 itu didasarkan pada terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yaitu tentang jabatan fungsional yang mendorong tata kelola jabatan fungsional itu berbasis kinerja serta penyederhanaan dan penataan regulasi melalui penyesuaian jabatan fungsional. Artinya jabatan fungsional itu nantinya berbasis kinerja dan disederhanakan. Dan karena disederhanakan baru ditata regulasi melalui penyusunan jabatan fungsional. Dan yang kedua yaitu Permenpan RB ini memberikan tenggang waktu paling lambat itu 5 tahun ya teman-teman. Terhitung sejak diundangkan dalam hal penyesuaian terhadap 293 jabatan fungsional. Jadi teman-teman ada 293 jabatan fungsional yang akan disederhanakan dan yang akan disederhanakan dan juga ditata kembali regulasinya sehingga menjadi jabatan fungsional berbasis kinerja ya teman-teman. Kemudian penyederhanaan ini dibahas di poin 3-nya. Penyederhanaan dan penataan itu dilakukan dalam dua bentuk. Ini yang pertama regulasi, yaitu penyederhanaan jumlah regulasi jabatan fungsional dalam lingkup binaan yang sama. Kemudian yang kedua substansi, yaitu penyederhanaan jumlah jabatan fungsional. Artinya jumlah jabatan fungsional yang banyak itu disederhanakan sehingga sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini terhadap penyederhanaan terhadap 293 jabatan fungsional. Jadi intinya ini teman-teman, ini berawal dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 di mana Permenpan RB itu memberikan tenggang waktu terhadap 293 jabatan fungsional. Seperti itu. Maka dari itu ada 4 jabatan fungsional kemudian diintegrasikan menjadi jabatan fungsional guru. Selanjutnya Kemendikdasmen ya, sebelumnya Kemendikbudristek saat itu melakukan penyelarasan regulasi dan substansi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Permenpan RB nomor 11 tahun 2023 tentang jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang menggabungkan 23 jabatan fungsional menjadi 4. Jadi di Kementerian Keuangan itu ya teman-teman ada 23 jabatan fungsional itu juga diintegrasikan ya atau disederhanakan menjadi 4 jabatan fungsional teman-teman. Jadi kembali lagi merujuk pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Yang keempat, rasionalnya itu dalam penyederhanaan ini antara lain yang pertama agar tidak adanya dikotomi antara pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal. Jadi tidak ada perbedaan lah ya antara pendidikan formal dan non formal sehingga semuanya itu disatukan menjadi jabatan fungsional guru. Jadi empat-empatnya itu baik itu guru, pengawas sekolah, pamong belajar, penilai itu sama juga sama-sama guru, maksudnya sama-sama menjabat sebagai guru. Kemudian yang kedua, yang ke B ini menghilangkan kesenjangan dalam hal kesejahteraan,
penghargaan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi antara yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Wong namanya jadi guru ya teman-teman, tentunya haknya ya tetap haknya guru ya teman-teman. Jadi kesenjangannya itu nanti itu tidak ada kesenjangan dalam hal kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi sama saja nantinya antara pendidikan formal dan non formal. Kemudian yang ketiga, yang C, transformasi pendidikan yang membutuhkan penyesuaian peran dan pengelolaan keempat jabatan fungsional tersebut yang sejalan dengan arah kebijakan transformasi ASN ya. Jadi ada transformasi penjadi keempat jabatan fungsional ini nantinya akan sejalan dengan arah kebijakan transformasi ASN ya teman-teman. Kemudian yang D, fleksibilitas ya, pengelolaan keempat jabatan fungsional ke dalam satu jabatan fungsional sehingga layanan terhadap pendidikan formal dan non formal lebih sederhana dan efisien. Yang kelima, pembinaan karir melalui berbagai penugasan di bidang pendidikan yang lincah. Sebagai contoh ya, ini sebagai contoh perpindahan jabatan dari pamong belajar ke dalam jabatan penilik ataupun guru ke pengawas sekolah yang semula memerlukan uji kompetensi setelah terintegrasi ke dalam jabatan fungsional guru tidak memerlukan uji kompetensi perpindahan jabatan ya, melainkan melalui proses penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi ya teman-teman, dari guru kalau ingin menjadi ujian kompeten ingin menjadi pendamping satuan pendidikan itu sudah tidak melakukan uji kom lagi ya teman-teman. Cukup penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan. Ini lebih sederhana nantinya ya teman-teman. Kemudian yang kelima di sini ya. Postingan yang kelima, proses penyusunan Permenpan RB ya nomor 21 tahun 2024 telah dilakukan konsultasi publik yang melibatkan unsur pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar, perwakilan Kementerian Agama, organisasi profesi, dan perwakilan Kemenpan RB dengan kegiatan sebagai berikut ya. Jadi ini proses penyusunannya ini juga tidak sembarangan ya, banyak melibatkan unsur ya teman-teman. Ada Pemda, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar, perwakilan dari Kemenak, organisasi profesi mungkin dari PGRI ya teman-teman, dari IGI, dan perwakilan Kemenpan RB dengan kegiatan seperti ini. Kegiatannya tanggal 30 November sampai 2 Desember 2023 di Nusa Tenggara Barat dihadiri oleh 90 peserta. Kemudian tanggal 1 Desember 2023 di Jakarta dihadiri oleh 88 peserta. Kemudian yang ketiga tanggal 6 sampai 7 Desember di Yogyakarta, tanggal 12 sampai 14 Desember di Sumatera Barat dihadiri oleh 75 peserta. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung tercipta Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 ya teman-teman. Kemudian berdasarkan pasal 32 ayat 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ini tentang guru dan dosen, memang ya pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ini ya, pada pasal 32 ayat 4 itu memang sudah tersurat ya bahwa pejabat fungsional guru dapat diberi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan, pendidik pada jalur pendidikan non formal, peran lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Jadi yang D ini peran lain yang ditetapkan oleh instansi pembina ya teman-teman. Yang ketujuh, nah ini ya, layanan pendidikan jalur pendidikan formal, non formal, dan informal tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi dari pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik terintegrasi ke dalam satu jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru melalui penugasan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini penugasannya ya teman-teman, penugasan pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilik. Apa ini ya penugasannya? Yang pertama, penugasannya sebagai kepala satuan pendidikan formal dan non formal tetap berfokus pada melaksanakan kepemimpinan ya dan pengelolaan satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Tetap ya teman-teman, penugasannya sebagai kepala satuan pendidikan formal dan non formal, sehingga tetap berfokus pada melaksanakan kepemimpinan. Yang kedua, penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Ini yang pertama, yang A ini merupakan penugasan kepala satuan pendidikan formal ya. Jadi anggaplah yang sekarang adalah kepala sekolah ya. Kemudian yang kedua, penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan, ini kalau sekarang pengawas lah ya.
tetap berfokus pada pelaksanaan fungsi kepengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Penugasan sebagai pendampingan satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas sekolah pada pendidikan formal atau penilai pada pendidikan non formal. Nah, yang C, penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal ini guru pamong belajar ya, dilakukan oleh pamong belajar dengan tugas berfokus pada layanan pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah tugasnya ya, penugasan pamong belajar, pengawas sekolah dan juga penilai. Mengacu ya, yang ke-8 ini ya teman-teman, mengacu pada Permen ya, mengacu pada pasal 3 ya, Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 ya. Kedudukan dan tanggung jawab secara langsung kepada pejabat diatur sebagai berikut. Guru yang diberikan penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal ya, ini pamong belajar ya, berkedudukan di satuan pendidikan dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala satuan pendidikan ya. Jadi guru yang formal baik yang non formal itu bertanggung jawab secara langsung kepada kepala satuan pendidikan. Kemudian yang ke B, guru yang diberi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan berkedudukan di satuan pendidikan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi media, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di bidang pendidikan pemerintah daerah. Jadi guru yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah kalau sekarang itu bertanggung jawab sama pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di bidang pendidikan pemerintah daerah. Jadi kepala sekolah nanti itu bertanggung jawab pada pimpinan tinggi media ya, bukan pada pendamping. Kemudian guru yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan berkedudukan di atas pendidikan, berkedudukan di dinas pendidikan dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi media, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di bidang pendidikan pemerintah daerah. Intinya seperti ini. Kalau guru atau pamong belajar ya, guru baik itu formal dan non formal itu mempunyai tanggung jawab pada kepala sekolah. Kalau sekarang ya, kepala sekolah itu mempunyai tanggung jawab kepada kepala dinas ya. Pengawas sekolah itu tempatnya di dinas ya, itu bertanggung jawab pada dinas ya, dinas pendidikan ya, pada pejabat pimpinan tinggi pratama, tinggi media, atau pejabat administrator di bidang pendidikan pemerintah daerah. Untuk pas 9-nya ya, pasal 23 ayat 3 Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 memerintahkan Kemendikdasmen untuk melakukan sertifikasi terhadap guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, fungsional penilai paling lama 2 tahun sejak ditetapkannya Permen Pan RB tentang jabatan fungsional guru dengan sasaran pengawas sekolah ini ya. Ini yang masih belum punya sertifikasi ya teman-teman. Pengawas sekolah ada 178 orang, pamong belajar 1866, penilai 3366 dan total 5410 yang harus disertifikasi dengan tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak ditetapkannya Permen Pan RB tentang jabatan fungsional guru. Jadi teman-teman, pemerintah dan pemerintah daerah tetap harus memberikan hak yang selama ini diperoleh oleh jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional penilai, dan jabatan fungsional pengawas sekolah pada masa transisi penyesuaian ke dalam jabatan fungsional guru yang diberi penugasan hingga keluarnya perangkat regulasi yang lebih lengkap atau petunjuk teknis lebih lanjut. Jadi haknya kalau misalnya ada pendamping satuan pendidikan yang belum memiliki sertifikat pendidik, haknya mungkin ya tetap dipenuhi ya, selama sampai keluarnya perangkat regulasi yang lebih lengkap atau petunjuk teknis lebih lanjut. Baik, itu ya mungkin ya teman-teman, agak panjang ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.